Legenda Danau Toba. Cerita rakyat dari Sumatera Utara. Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani. Ia seorang petani yang rajin bekerja, walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Ia bisa mencukupi kebutuhannya dari hasil kerjanya yang tidak kenal lelah. Sebenarnya usianya sudah cukup untuk menikah, tetapi ia tetap memilih hidup sendirian. Di suatu pagi hari yang cerah, petani itu memancing ikan di sungai. Mudah-mudahan hari ini aku mendapat ikan yang besar, gumam petani tersebut dalam hati. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kailnya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Petani itu bersorak kegirangan setelah mendapat seekor ikan cukup besar. Ia takjub melihat warna sisik ikan yang indah. Sisik ikan itu berwarna kuning emas kemerah-merahan. Kedua matanya bulat dan menonjol memancarkan kilatan yang menakjubkan. "Tunggu, aku jangan dimakan. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak jadi memakanku." Petani terkejut mendengar suara dari ikan itu. Karena keterkejutannya, ikan yang ditangkapnya terjatuh ke tanah. Kemudian tidak berapa lama, ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita. "Bermimpikah aku?" gumam petani. "Jangan takut, Pak. Aku juga manusia seperti engkau. Aku sangat berutang budi padamu karena telah menyelamatkanku dari kutukan dewa," kata gadis itu. "Namaku Putri. Aku tidak keberatan untuk menjadi istrimu," kata gadis itu seolah mendesak. Petani itu pun mengangguk. Maka jadilah mereka sebagai suami istri. Namun, ada satu janji yang telah disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul Putri dari seekor ikan. Janji itu dilanggar, maka akan terjadi petaka yang sangat dahsyat. Beberapa tahun kemudian, kebahagiaan petani dan istri bertambah. Karena istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu diberi nama Samosir. Kebahagiaan mereka tidak membuat mereka lupa diri. Samosir tumbuh menjadi seorang anak lelaki yang sangat sehat dan cerdas. Ia menjadi anak manis, tetapi agak nakal. Ia mempunyai satu kebiasaan yang sangat membuat heran kedua orang tuanya, yaitu selalu merasa lapar. Makanan yang seharusnya dimakan bertiga dapat dimakannya sendiri. Lama-kelamaan, Samosir semakin membuat jengkel ayahnya. Jika disuruh membantu pekerjaan orang tua, ia selalu menolak. Istri petani selalu mengingatkan petani agar bersabar atas ulah anak mereka. "Ya, aku akan bersabar. Walau bagaimanapun, dia itu anak kita," kata petani kepada istrinya. "Syukurlah Kanda berpikiran seperti itu. Kanda memang seorang suami dan ayah yang baik," puji Putri kepada suaminya. Memang kata orang kesabaran itu ada batasnya. Hal ini pun dialami oleh petani itu. Pada suatu hari, Samosir mendapat tugas mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Tetapi Samosir tidak memenuhi tugasnya. Ia malah memakan bekal milik ayahnya tersebut. Petani menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Ia langsung pulang ke rumah. Dilihatnya Samosir sedang asik memakan bekal yang dibawanya. Petani menjadi marah sambil menjewer kuping anaknya. "Anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri, dasar anak ikan," umpat si petani tanpa sadar telah mengucapkan kata pantangan itu. Setelah petani mengucapkan kata-katanya, seketika itu pula juga anak dan istrinya hilang lenyap tanpa bekas dan jejak. Dari bekasan injakan kakinya, tiba-tiba menyemburlah air yang sangat deras dan semakin deras. Desa petani dan desa sekitarnya terendam semua. Air meluap sangat tinggi dan luas sehingga membentuk sebuah telaga dan akhirnya membentuk sebuah danau.
Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba, sedangkan pulau kecil di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir.